Hai hai hai, Sobat Tarot. Apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini kita mau ngobrolin tentang pesona kamu di mata dia ya. Pesona kamu di mata dia. Ini saya memakai kartu ini, kartu baru ya, bagus banget. The Sacred Indian Tarot. Ya kita mau coba, karena ini kartunya cuma keluar, cuma punya Major Arcana doang ya. Jadi cuma sedikit Major Arcana. Oke, let's see. Pesona kamu di mata dia. Ini buat kamu yang orang-orang yang kamu tujukan ya. Orang-orang yang kamu tujukan. Lalu kamu pengen tahu gitu kenapa sih dia menyukai kamu. Kira-kira ada nilai plus apa? Apa ada sesuatu yang menyentuh hatinya dia? We'll find out ya guys. Oke, sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa ini adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu ya. So be wise and be smart. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget ya. Aku benar-benar berterima kasih. Aku doain kamu kaya raya. 7 turunan, 7 tanjakan ya. Karena kalau misalnya cuma turunan doang, nanti pas nanjak miskin lagi gitu, oke. Dan yang belum subscribe ditungguin ya. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terhubung, oke. Pesona kamu di mata dia ya. We'll see. Oke. Di sini ada The Chariot ya. Ini ini buat untuk energi pertamanya, untuk energi utamanya. Well, The Chariot itu kereta perang ya, kereta. Jadi kayak kendaraan gitu, kendaraan. Terus kemudian ya dia mengangkat seseorang, membawa seseorang kepada sebuah perjalanan. Terus kemudian menghantarkan, memberikan kenyamanan ya kepada seseorang. Well, ini kita pakai sebagai energi utama. Dan di sini saya pemakai kartu Light Chariot Tarot. Kita simpan ya. Apa yang membuat dia terpesona? Aku terpesona. Di sini ada Nine of Cups. Oke. Lalu di sini ada Nine of Wands. Oh, what's the matter? Ada apa nih dengan angka 9 ya? Keluar semua. Nine of Wands. The Hangman. I see. Lalu di sini juga ada Ace of Cups. Lalu ada Five of Wands. Oke. Mari kita lihat. Well, ini di sini kamu dealing dengan mereka yang berzodiak. Di sini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius, Aries, and Leo. Jadi ini buat kamu yang dealing dengan ke-6 zodiak tersebut ya. Kalau misalnya zodiaknya tidak ada disebutkan, it's okay, kamu tetap bisa lanjut karena nanti siapa tahu ada yang resonate. Karena kadang-kadang zodiak itu hanyalah sebuah energi, bukan sebuah identitas ya, oke. Kira-kira apa nih ya? Iya. Dia menyukai spontanitas kamu ya, spontanitas kamu. Kamu melepaskan keinginan-keinginan kamu. Artinya, melepaskan keinginan-keinginan adalah kamu melepaskan, karena manusia itu banyak ya, banyak harapan. Di sini ada Nine of Cups. Banyak harapan-harapan, banyak mimpi-mimpi. Yang dia suka dari kamu adalah kamu berani melepaskan. Artinya bukan berani melepaskan itu bukan berarti tidak bermimpi sama sekali. Bahasa Jawanya itu urip sak matio. Nah, itu kira-kira kalau bahasa Indonesianya tuh ya hidup itu apa adanya. Itu yang dia suka dari kamu ya. Apa adanya. Memang tetap punya mimpi, tetap punya tujuan, tapi impian-impian itu dilepaskan. Artinya nggak ngoyo dalam mengejar satu target ya. Nggak berambisi yang sampai gimana, sampai mengorbankan diri ya.
Dan ada apa gitu dengan angka 9? Angka 9 itu adalah sebuah angka spiritualitas ya. Angka 9 adalah angka humanis. Angka yang peduli gitu. Jadi ini termasuk salah satu ya, kan ada 2 angka 9. Ini adalah dia menyukai gitu kamu bukan seseorang yang egois, tapi kamu adalah seseorang yang care terhadap orang lain, terhadap sesama, care terhadap makhluk-makhluk lain ya. Karena kan ciptaan Tuhan bukan hanya manusia saja, dan kamu menunjukkan rasa kasih sayang kamu. Itu cukup menyentuh hatinya ya, oke. And the Hangman. Well, ya ini mungkin sebuah satu kelemahan yang bagi dia pun menyukainya dan menerimanya ya. Dia menyukainya dan menerimanya. The Hangman ini berbicara tentang kesabaran dalam menunggu. Ini ada sebuah penantian, ada dilema. Ya, mungkin dia pun cukup tertarik ya, bukan tertarik, dia mungkin cukup empati dengan kesulitan-kesulitan, dengan dilema-dilema yang kamu hadapi itu. Dia memberikan satu empati yang dalam gitu ya. Dan ya karena first impressionnya udah bagus, otomatis segala sesuatu yang nampak di dalam dirimu itu menarik perhatian dia. Dan most of all, lebih dari itu adalah kamu adalah seseorang yang di hatinya itu penuh cinta. Somehow. Bunda sering nyebutin ya dalam video-video Bunda bahwa ketika kita menjadi pusaran cinta, kita menjadi magnet cinta, maka ya orang-orang itu akan tertarik untuk datang. Karena memang seperti itu, kerjanya itu seperti magnet. Dan ini kamu salah satu seseorang yang memiliki ada cinta gitu di dalam hati kamu, dan itu membuat dia nyaman ya. Sebelum saya bergerak ke kartu ini, di sini ada Five of Wands. Five of Wands, kamu sepertinya seseorang yang banyak konflik ya, terus kemudian mungkin banyak menghadapi ketidaksesuaian dalam pergaulan ya. Tapi kamu adalah seseorang yang cukup supel artinya kamu banyak bergaul sekalipun banyak konflik, tapi kamu punya satu pergaulan yang luas dan itu menarik hatinya dia. Mungkin dia tipe orang yang tidak terlalu pandai untuk bergaul, sehingga dia memandang bahwa kelebihan sekaligus kekurangan kamu ini menjadi satu daya tarik buat dia ya. Oke, dan sekarang kita lihat The Chariot. The Chariot ini dia memandang bahwa kamu itu bisa menghantarkan dia kepada tujuannya. Entah apa ya, dia orang masing-masing punya satu tujuan, dan dia memandang bahwa kamu itu sanggup menghantarkan, sanggup untuk menemani, ya. Dan dia merasa bahwa kamu adalah seorang teman yang nyaman untuk diajak berjalan bersama-sama, untuk mengarungi kehidupan bersama-sama. Ini adalah the whole point atau keseluruhan poin dari semua kartu yang keluar tadi, The Chariot. Dia memandang kamu adalah seseorang yang layak untuk diajak berjuang dari bawah misalnya ya. Kamu layak untuk kamu seseorang yang membuat dia nyaman, membuat dia menjadi dirinya sendiri ya. Di sini ada Chariot. Oke, sekarang kita akan lihat apa isi hatinya dia ya. Oke, kita akan lihat. Untuk isi hati. Kira-kira apa lagi ya yang digali, yang dia ingin katakan opininya tentang kamu tuh apa? Pesona kamu di matanya. Oke. Dia adalah seseorang yang hidupnya acak-kadul, kacrut gitu. Artinya dia merasa bahwa dia tidak sedang hidup pada fase terbaiknya untuk saat ini. Dan dia merasa kamu ini tadi ya, nyaman. Kamu adalah seseorang yang nyaman, kamu adalah seseorang yang
support dia gitu. Karena dia merasa dalam kegagalan seperti ini kamu mau menemani dan itu cukup menyentuh hatinya. Kita akan lihat lagi ya. Pesona kamu di matanya. Sebetulnya dia merasa tidak layak ya, dengan keadaan atau dengan kondisinya seperti ini, dia merasa sangat-sangat tidak layak untuk diinginkan. I don't need to be desired. Kamu tuh sebetulnya nggak mau cari yang sana yang lebih baik, jadi dia merasa seperti itu. Tapi ketika kamu datang ke dalam kehidupannya, menerima kondisi kamu, apapun kondisimu, itu dia sangat tersentuh di situ ya. Sekalipun dengan kondisi yang dia hidupnya acak-adul, kacrut, dan kamu masih tetap gitu menginginkan dia, kamu masih tetap menerimanya dia, itu sangat menyentuh. Iya, dia sangat membutuhkan kamu ya karenanya ya. Dia sangat membutuhkan kamu. I need you to stay katanya. Aku pengen tuh kamu tuh di sini bareng-bareng aku ya. Sekalipun memang dia merasa diri tidak layak untuk kamu inginkan. Aku nih apa sih? Aku nih siapa sih? Kamu tuh bisa mencari seseorang yang lebih baik. Tapi kenapa kamu masih stay sama aku? Kenapa kamu masih bersama-sama dengan aku? Ya, jadi itu yang sangat menyentuh hatinya, sangat sangat menggerakkan hatinya. Dia sangat-sangat berterima kasih ya kamu menerima dia apa adanya. Itu yang paling penting ya. Dan dia berkata, ini closing, wait for me, tungguin aku ya, karena dia ingin memperbaiki dirinya sendiri. Dia ingin memperbaiki diri ketika keadaan sudah lebih baik, dia ingin mengajak kamu untuk bersama-sama ini tadi, the chariot. Ya, karena memang di dalam hatinya dia merasa kamu adalah seorang partner yang ideal, seorang partner yang dia butuhkan. Oke. Overall seperti ini ya sayangku ya buat kamu. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, dan kamu bisa kasih feedback di kolom komentar. Kalau misalnya nggak resonate, is okay juga. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silahkan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya sayangku. Setiap konsultasi dengan Bunda sifatnya adalah interaktif, boleh curhat, boleh nanya ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, kamu boleh menyimak, boleh nyalakan loncengnya, karena nanti pada saat Bunda live, supaya kamu tidak ketinggalan ya sayangku. Well, untuk kamu yang sudah menemani Bunda nonton readingan ini, semoga kamu disegerakan dengan dia yang kamu tuju gitu di dalam hatinya, agar kalian segera untuk dipertemukan dan menjalin satu kehidupan cinta yang indah ya, oke? I love you, bye-bye.